Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kak Jojo yakin kalau adik-adik semuanya pasti akan sehat-sehat selalu. Kak Jojo juga yakin kalau mama, papa, opa, oma, adik-adik semuanya juga sehat-sehat selalu. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Kak Jojo mau tanya nih. Di sini siapa yang sudah sarapan? Angkat tangan. Kak Jojo mau tahu nih siapa yang udah sarapan. Kak Donald udah sarapan belum? Kak Donald, adik-adik semuanya pada sarapan ya? Wah hebat adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah impa, kita harus sudah sarapan dan juga mandi adik-adik. Setelah kita sarapan dan mandi, kita baru bisa untuk beribadah adik-adik. Nah adik-adik, sebelum ibadah dimulai, Kak Jojo mau ajak adik-adik untuk saat teduh semuanya. Kita saat teduh ya, saat teduhnya dimulai. Saat teduhnya selesai, adik-adik, Kak Jojo mau ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri karena kita mau menyanyikan Mars Pelkat PA. Adik-adik, kita mau menghadap Tuhan serta bernyanyi dari Kidung Ceria 23, baitnya yang pertama. Ayo Kak Donald. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus telah memberkati kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin memulai ibadah impa kami. Kiranya Tuhan Yesus mau berada di tengah-tengah kami semua dan memberkati ibadah impa kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau membaca Mazmur. Nah, adik-adik dibuka Alkitabnya semuanya. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 18 ayatnya yang ke-20 sampai ke-28. Untuk ayat yang tercetak keluar itu adik-adik laki-laki yang baca, untuk yang tercetak ke dalam adik-adik perempuan yang baca. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu lagi yang terambil dari Kidung Ceria 119. Baitnya yang pertama. Ayo Kak Donald. Adik-adik, setelah tadi kita sudah bernyanyi dan memuji nama Tuhan, saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk Kak Grace ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Lalu adik-adik buka dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Kak Grace ulang ya. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita baca firman Tuhan, Kak Grace ajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Tuhan menyertai kami, membimbing kami, memimpin kami, supaya kami dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan, juga supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim.
Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizriel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Loruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Loami kepada anak itu, sebab kamu ini bukan umatku, dan aku ini bukan Allahmu." Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, setelah kita baca Alkitab kita dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9 yang berjudul Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Adik-adik, kira-kira apa sih ketidaksetiaan itu? Nah, sebelum kita berlanjut sampai sana, Kak Grace mau jelasin lagi nih adik-adik. Jadi, pada zaman dahulu ada yang bernama Bapak Hosea. Bapak Hosea itu punya istri bernama Ibu Gomer. Seperti yang ada di Alkitab ya adik-adik ya. Nah, Bapak Hosea dan Ibu Gomer itu punya 3 anak. Siapa aja ayo namanya? Coba lihat Alkitabnya adik-adik. Betul, yang pertama adalah Yizriel. Yang kedua adalah Loruhama, dan anak yang ketiga bernama Loami. Wah, namanya kira-kira nih adik-adik, kalau adik-adik baca di dalam Alkitab, nama 3 orang anak dari Bapak Hosea dan Ibu Gomer itu punya arti, tapi artinya sungguh-sungguh punya arti yang jelek, punya arti yang tidak baik. Nah, biasanya nih adik-adik, orang tua kita kalau kasih nama ke anak-anaknya itu nama-nama yang baik. Seperti siapa nih contohnya? Contohnya Breven misalkan. Breven itu artinya adalah anak yang pemberani. Ya. Lalu ada yang namanya Shalom. Berarti anak itu membawa damai sejahtera, gitu ya adik-adik ya. Berbeda dengan anak-anak dari Bapak Hosea dan Ibu Gomer. Mereka punya arti nama yang berbeda dari kita adik-adik. Seperti Yizriel, anak pertamanya Bapak Hosea. Artinya adalah menyebarkan benih sebagai ancaman. Serem ya. Lalu anak keduanya Bapak Hosea dan Ibu Gomer. Namanya Loruhama. Kalau adik-adik baca di Alkitab, itu artinya tidak ada belas kasihan. Lalu yang ketiga, anaknya itu bernama Loami. Artinya apa adik-adik? Coba lihat Alkitabnya adik-adik. Artinya bukan umatku. Wah, artinya tidak baik semua ya adik-adik. Tapi kenapa sih adik-adik Tuhan Allah meminta Bapak Hosea untuk memberikan anak-anaknya nama seperti itu? Betul adik-adik, seperti yang ada di dalam judul Alkitab kita bahwa anak-anaknya ini atau keluarganya Hosea ini menggambarkan gambaran Israel yang tidak setia. Jadi orang-orang Israel itu tidak setia. Kenapa tidak setia? Sudah punya Tuhan Allah, tapi mereka bangsa Israel justru menyembah patung buatan manusia. Mereka menyembah berhala.
mereka tidak pernah beribadah kepada Tuhan Allah. Mereka tidak pernah berdoa kepada Tuhan Allah, namun mereka justru berdoa kepada patung-patung yang mereka buat. Itu adalah contoh ketidaksetiaan adik-adik. Sehingga Tuhan Allah tidak suka. Tuhan Allah marah ketika mereka bangsa Israel tidak menyembah dan beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, tadi Kak Grace sempat bilang, kesetiaan. Adik-adik ada yang tahu kesetiaan itu apa, adik-adik? Kesetiaan adalah tingkah laku adik-adik atau perbuatan adik-adik yang adik-adik terus lakukan. Itu namanya setia, adik-adik. Terus dilakukan. Adik-adik terus-menerus melakukannya. Misalkan apa? Datang ke IHMPA. Datangnya nggak cuma hari ini aja, tapi minggu depan, minggu depannya lagi, minggu depannya lagi, dan seterusnya. Jadi kita lakukan secara terus-menerus. Contohnya lagi apa? Berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan tidak saat adik-adik sakit saja, tapi kita berdoa kapanpun dan dimanapun. Saat adik-adik bangun tidur, saat adik-adik mau tidur, adik-adik mau belajar, itu kita lakukan secara terus-menerus. Itu namanya setia ya adik-adik ya. Nah, apalagi nih contohnya adik-adik selain datang ke IHMPA, lalu berdoa setiap hari dan setiap waktu, terus apalagi nih adik-adik? Siapa yang di sini masih sekolah daring? Coba angkat tangannya. Siapa yang hari ini ulangan atau lagi UTS? Ya adik-adik, waktunya kita nih di usia kita harus belajar, kita harus sekolah. Nah itu kita harus lakukan setiap hari. Kita harus setia untuk belajar setiap hari. Ya adik-adik ya, hari ini kita mau ulangan matematika, enggak cuman kemarinnya aja atau hari sebelumnya kita belajar, tapi kita terus belajar. Enggak boleh main-main, enggak boleh tuh kalau mau ulangan aja baru belajar, tapi kita harus setiap hari belajar. Ya adik-adik ya, jangan saat ulangan aja adik-adik baru belajar, sisanya adik-adik malah main game. Hayo, siapa yang seperti itu adik-adik? Kak Grace berharap firman Tuhan hari ini bisa adik-adik terapkan, bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita mau bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, seraya mengucap syukur atas segala pengasihan-Mu yang amat besar kepada kami, karena Engkau masih memberkati ibadah impa kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, bangsa dan negara Indonesia, di mana hingga pada sampai saat ini kami masih dilanda oleh virus COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami agar untuk kedepannya bangsa kami dapat bisa keluar
dan dapat bisa sembuh dari COVID-19 ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan Tuhan di dalam masa studinya di sekolah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik agar adik-adik dapat bisa mengerjakan segala tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya dengan baik dan benar ya Tuhan. Dan sampai pada saatnya nanti adik-adik dapat bisa mendapatkan nilai yang baik dan dapat bisa membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan teman-temannya, dan terlebih membanggakan Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita memberikan persembahan. Persembahannya adik-adik bisa minta tolong sama papanya untuk transfer ke rekening yang ada di layar ini. Adik-adik, kita mau menyanyi untuk sambil memberikan persembahan yang terambil dari Kidung Ceria 356 bait yang pertama dan yang kedua. Adik Adonal. Bait yang kedua adik-adik. Dengan sukaria puji padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami menghadap kerajaan-Mu yang kudus Tuhan, mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memberkati kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami dan juga adik-adik layan telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang telah kami berikan agar dapat berguna bagi pembangunan gereja kami, khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau kembali memuji Tuhan yang terambil dari Kidung Ceria 358, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Beserta Engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Bait yang ketiga adik-adik. Tuhan Allah beserta Engkau.
susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan Roh Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami sungguh bersuka cita dengan ibadah hari ini, kami bisa bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Tuhan menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan juga dapat kami terapkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia, untuk terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.